Kualitas bahasa Indonesia sudah jauh berkembang dibandingkan bahasa Melayu. Maka dari itu, kita akan membahas perbedaan kualitas bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Bahasa Indonesia sendiri dirancang untuk hal-hal yang indah dan positif. Contohnya diskusi ilmiah, sains dan bidang keilmuan lainnya, bahkan di bidang seni seperti musik, sastra, dan film. Artinya, bahasa Indonesia tidak dirancang untuk merendahkan bangsa lain. Pemilihan kosakatanya sangat tidak pas jika digunakan untuk memaki dan merendahkan bangsa lain dengan nada rasial. Bisa dilihat dan kita rasakan sendiri bahwa bahasa Indonesia tidak ada kosakata yang pas digunakan untuk hal-hal negatif, seperti memaki dan merendahkan bangsa lain. Kalaupun ada, itu bukan bahasa Indonesia, tapi dari bahasa daerah. Kosakata memaki di Indonesia hanya ada di bahasa daerah. Contohnya seperti ini. Nah, hal inilah yang menjadi kelebihan bahasa Indonesia. Begitu cerdasnya para pejuang bahasa mengembangkan bahasa Indonesia hingga seperti sekarang. Sedangkan bahasa Melayu Malaysia, diksi kosakatanya memang dirancang untuk merendahkan bangsa lain dan memaki-maki bangsa lain. Kosakata yang bernada rasis dan merendahkan itu sangat umum digunakan kaum Melayu Malaysia, dan itu pas dan cocok untuk mereka. Karena memang mereka sudah didoktrin lewat konstitusi negara mereka sendiri, dengan konsep keistimewaan dan tingginya derajat kaum Melayu Malaysia. Hal itu terbukti saat berdebat di kolom komentar media sosial. Hampir 99% netizen Malaysia menggunakan kosakata merendahkan dan memaki yang bernada rasis kepada kelompok agama, ras, dan etnis. Makanya kita jarang sekali menemukan karya sastra, seni, dan di bidang keilmuan lainnya yang berasal dari Malaysia. Kalaupun ada, itu menggunakan bahasa Indonesia. Contohnya musik, puisi, bahkan novel mereka menggunakan kosakata bahasa Indonesia. Jadi jangan heran kalau profesor dan para pejabat Malaysia mengungkapkan dan menjelaskan sesuatu yang ilmiah menggunakan bahasa Inggris, karena bahasa Melayu tidak dirancang sebagai bahasa ilmu. Makanya kaum Melayu Malaysia kalau berdebat dengan netizen Indonesia selalu kalah. Memang mereka tidak mengaku kalah, tapi hal itu terlihat kalau mereka sudah mulai pakai kata-kata kasar bernada rasis. Kalau bukan sok-sok bijak dengan membawa nama Tuhan dan agama, nah itu mereka sudah kalah. Nah, kalau debat dengan nada rasis, netizen Indonesia pasti dihajar netizen Malaysia habis-habisan. Karena bahasa Indonesia tidak dirancang dengan kata-kata kasar dan bernada rasis. Jadi itu kelemahan bahasa Indonesia. Kalau dipancing dengan kata-kata kasar, kita pasti kalah. Nah, di sini kita bisa membedakan mana bahasa yang kualitasnya baik dan mana bahasa yang kualitasnya buruk.